Jadi buku ini sebetulnya apa bisa dikatakan sebagai pendamping, bacaan pendamping untuk dari penjara ke penjara atau bagaimana Bu? Silakan. Terima kasih. Pertama, selamat sore semuanya di sana. Sebelum mengucapkan beberapa kata, saya mohon maaf karena bahasa Indonesia saya begitu kaku dan mengandung kesalahan dan sisa-sisa dari dahulu kala. Sebetulnya saya belajar bahasa Indonesia tahun 60-an di ANU, zaman ejaan lama pun. Dan pada tahun 90 saya selesaikan karya menerjemahkan dari penjara ke penjara, meneliti dan menggali seluk-beluk mengenai kehidupan dan filsafat Tan Malaka yang hasilnya telah menjadi naskah yang terbit ini hari. Lebih dari itu, selama 20 tahun terakhir saya berdiam di Kamboja dan jarang mempunyai kesempatan berbicara bahasa Indonesia. Jadi minta maaf ya. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada penerbit Komunitas Papua atau KOMAP, kepada editor saya Rahmat Edi Sutarto, dan penerjemah karya saya Aditya Pratama atas usaha hebat mereka karena terpaksa kerja begitu keras dan cepat agar buku ini muncul pas pada hari ini, yaitu hari ulang tahun ke berapa? 21 Patah. Selama beberapa tahun terakhir, saya sangat senang menyaksikan mekarnya minat pada sejarah dan pemikiran Tan Malaka di Indonesia, termasuk penerbitan banyak edisi baru naskah dari penjara seperti ini dari Teplok 3 jilid. Tapi banyak saya dengar ada banyak edisi. Selain itu banyak artikel dan buku akademis dan juga berbentuk roman, khayal, puisi, nyanyian dan opera pun. Di sini patutnya disebutkan pertama saya Soro Isnomo yang menulis pada tahun 73 sampai ke ini hari Gregorius Ragil Wibawanto mengerjakan riset mengenai Tan Malaka. Di luar negeri kita akan melihat usaha beberapa sejarawan seperti Harry Puza, Oliver Crawford, dan baru-baru ini Kim Harpa yang menulis Asia Underground yang begitu tebal seperti 3 jilid juga, tetapi ini ada riwayat hidup Tan Malaka juga bersama dengan kaum revolusioner lagi. Dan mengenai buku saya yang terbit pertama kali dalam 3 jilid tahun 91 di terbitan Ohio University Press. Ini sebetulnya tahun yang lalu mereka mencetak edisi kedua bersama dengan e-book, electronic booknya. Dan saya senang sekali karena di Kuala Lumpur penerbit Gerak Budaya menerbitkan edisi baru yang harganya lebih murah karena di Ohio University Press agak mahal, terlalu mahal, $100 satu jilid. Jadi sulit ditemukan kepada kawan-kawan di Asia. Tetapi Gerak Budaya menerbitkan 3 jilid dalam 2 buku, tetapi mereka tidak memasukkan catatan belakang.
Saya ingin ucapkan terima kasih juga kepada Nugroho Kacasekana dan Agung Alif yang sejak tahun 2018 mendesak saya untuk mengejar mimpi saya yang sudah lama saya rencanakan, yakni menerjemahkan karya saya mengandung analisa, pemikiran dan aktivitas Tan Malaka ke dalam bahasa Indonesia. Dan saya haturkan terima kasih sekali lagi kepada Kobam karena telah mewujudkan mimpi ini sehingga hasil penelitian saya dapat diakses oleh khalayak banyak di Indonesia dan membuka pintu untuk diskusi ilmiah yang menyangkut analisis dan kesimpulan yang saya susun di dalamnya. Mudah-mudahan segala usaha ini akan saling menolong memperkuat suara Tan Malaka. Seperti beliau telah pernah meramalkan, ingatlah bahwa dari dalam kubur suara saya akan lebih keras daripada di atas bumi. Sekianlah untuk sementara ya, cerita sampai kepada ini hari kami berkumpul di sini. Terima kasih. Apa bisa diceritakan juga bagaimana proses penerjemahan itu selama 12 tahun ya? Maaf. Maaf. 12 tahun pertama saya kerjakan. Ya, sebetulnya saya mulai tahun 72 karena saya terasik dan saya ingin tahu siapa ini Tan Malaka. Pada waktu itu sebetulnya tidak ada karya mengenai Tan Malaka. Tidak ada, belum pernah dicetak, diterbitkan 3 jilid riwayat hidupnya dari penjara ke penjara. Jilid pertama sudah cetak. Jilid kedua juga oleh penerbit lagi. Tetapi jilid ketiga belum pernah terbit. Tetapi saya senang sekali karena saya ketemu di perpustakaan Cornell University. Di sana John Eccles, perpustakaan John Eccles, ada satu what do we say, typescript ya, naskah tik di sana, dan saya mulai membaca dan saya ada rencana menerjemahkan. Pada waktu itu kami bilang menerjemahkan. Dan saya mulai, saya menerima satu burs dari Asian Studies Association di Amerika Serikat dan saya mulai menerjemahkan. Pada tahun 72 saya pergi ke Indonesia dan ada kesempatan bertemu dengan banyak orang yang masih hidup pada waktu itu, tetapi sekarang sudah wafat. Jadi saya kira ini kesempatan terakhir bisa diwawancarai. Pada waktu itu 72 masih agak sulit karena zaman Orde Baru yang digali, dikerjakan penelitian mengenai Tan Malaka. Jadi agak sulit. Makan waktu lama menghubungi orang. Saya pergi ke desa Tan Malaka di Pandam Gadang, Suliki, bertemu dengan keluarga di sana, bertemu dengan sang penerbit di Padang Panjang, Anwar Sultan Saidi, bertemu dengan kawan-kawan dari Partai Murba,
dan saya membuat tape rekaman wawancara. No. Lalu saya mulai pada tahun 78 kalau tidak salah sebagai skripsi master's degree di University of Sydney. Lalu akhirnya menjadi PhD juga. Tetapi itu makan waktu lama. Saya harus karena saya harus menggali catatan belakang begitu detail ya mengenai riwayat hidup Tan Malaka dan filsafat dan sumber pemikiran Tan Malaka. Jadi itu makan waktu lama benar. Lalu pun pada waktu itu saya tidak saya bukan full time student. Saya kerja full time di sana dan saya aktif juga dalam bidang politik macam-macam di sana. Dan saya melahirkan anak juga, jadi agak sibuk. Karena itu makan waktu 12 tahun. Tetapi saya akhirnya sudah dapat gelar PhD dan Ohio University Press menerbitkan naskah ini. Tetapi karena harganya begitu tinggi, saya kira buku ini sebetulnya meringkuk lama di perpustakaan di beberapa negara, tetapi belum ada kesempatan sampai ke dunia dan khalayak di Indonesia. Oke lah. Ya, untuk penjelasannya terima kasih. Untuk buku ini sendiri itu pengantar panjang dan anotasi yang Ibu buat untuk terjemahan From Jail to Jail, ya gitu ya. Ya, ini From Jail to Jail, tapi tulisannya. Iya. Dan buku yang kita diskusikan, Suara Tan Malaka dari Penjara ke Penjara ini adalah pengantar panjang yang Ibu buat untuk. Ya. Maaf, bahasa Kamboja saya selipkan juga. Kali ini saya ingin ke Mas Eko. Halo Mas Eko. Halo, ya. Ya. Apa kabar Mas? Baik ya? Baik. Mas Eko dari Social Movement Institute, bergabung langsung dari Jogja. Gimana Mas tanggapannya mengenai buku Bu Helen ya, pengantar panjang nih yang beliau buat untuk terjemahannya From Jail to Jail yang Komunitas Bambu baru saja terbitkan, Suara Tan Malaka dari Penjara ke Penjara. Silakan Mas. Makasih. Tentu yang saya hormati Ibu Helen yang dengan luar biasa sekali membuat pengantar yang menakjubkan bagi saya. Ini menjadi pengantar terbaik untuk memahami buku dari Penjara ke Penjara. Saya juga nulis tentang Tan Malaka, tetapi saya buat komik film. Jadi saya sekarang komiknya sudah tidak ada. 5 tahun yang lalu saya bikin komik tentang Tan Malaka, judulnya waktunya Tan Malaka memimpin. Waktu itu saya ketemu Bapak Eri Buzo, saya minta tanda tangan waktu itu. Sebenarnya saya ingin mengenalkan Tan Malaka pada anak-anak muda karena ide politiknya sangat relevan hari ini, sangat penting untuk mengenalkannya, dan ide ini menjadi ide aktual dalam situasi politik Indonesia yang mengalami kemunduran demokrasi. Saya setuju sekali buku ini menjadi buku yang inspiratif bagi anak-anak muda dan kaum pro demokrasi di Indonesia yang kehilangan ide politik alternatif. Kalau sebenarnya saya ada share presentasi, bisa nggak ya? Sorry. Saya bisa share satu presentasi? Sebentar Mas. Oke. Screen share. Nggak bisa ya? Nggak bisa.
kecuali host. Iya kecuali mau dijadiin host. Nggak bisa kalau mas. bisa apa? Iya, tidak Hah? bisa. Oke. Kecuali Udah. dikirimkan ke kami sebagai hostnya. Nanti Oke, kami. nanti kita kirimin deh. Ya baik. Sebenarnya pertama saya kagum pada tadi Bu Ellen sudah jelasin detail penulisannya. Waktu 12 tahun itu waktu yang panjang sekali, dan ada kalau dalam catatan Bu Ellen ini ada 1.300 anotasi catatan kaki dari buku dari penjara ke penjara. Pengantar ini mengenalkannya dengan lebih mudah atau menjadi pendamping yang relevan ketika kita membaca karya Tan Malaka yang memang agak sedikit detail, rumit, dan kerap kali tidak mudah untuk disederhanakan. Buku Bu Helen memberikan pendampingan yang memadai untuk kita bisa mengenal karya dari penjara ke penjara yang dalam catatan Bu Helen itu ada 900 halaman. Saya selalu kagum dengan Tan Malaka karena dia memilih konsep yang detail dalam perjuangan politik. Ini hal yang langka sekali di kaum gerakan di Indonesia, apalagi saat-saat ini. Gitu. Yang kedua, Ibu Helen membuat laporan dari berbagai sumber. Di antaranya Departemen Riset dan Intelijen Amerika dan Inggris, karena itu menunjukkan betapa aktivitas Tan Malaka diamati oleh berbagai intelijen negara raksasa yang menjadi tempat di mana Tan Malaka singgah gitu. Singapura, Cina, dan Ibu Helen sempat menggambarkannya dengan luar biasa. Dan menarik adalah Ibu Helen mencatat bahwa tradisi mencatat di penjara itu memang menjadi tradisi berbagai tokoh politik di Asia. Mahatma Gandhi, Ho Chi Minh misalnya, dan ini memberi petunjuk bahwa Tan Malaka menggunakan catatan itu sebagai senjata. Saya selalu mengulang ide penulisan atau catatan ini karena ini menjadi penting bagi aktivis hari ini, bagaimana mereka membangun konsep politik yang lebih jelas, sehingga publik itu tahu apa yang ia perjuangkan, publik mengerti apa yang sebenarnya menjadi gagasan politiknya. Bahkan kalau kita bisa melihat gitu buku dari penjara ke penjara itu menjadi dalam istilah Bu Helen menjadi kitab sejarah Indonesia yang pertama yang menggunakan paradigma materialisme historis, diterbitkan di akhir 40-an. Saya nggak bisa bayangkan pembaca pada masa-masa itu. Nyaris kita nggak punya risalah politik dari politisi kita, yang ada cuma biografi yang agak nggak masuk akal dari politisi-politisi hari ini. Buku ini menjadi buku yang memberikan tauladan betapa pejuang-pejuang politik pada masa itu, bahkan Tan Malaka terutama di akhir 40-an membuat satu karya yang sampai hari ini masih relevan untuk kita baca. Nah, saya ingin melihat dari buku ini adalah nyaris semua ramalan Tan Malaka tentang negeri ini benar. Di buku Bu Helen sempat digambarkan gitu, misalnya Tan Malaka mengatakan bahwa bangsa Indonesia yang sejati belum mempunyai riwayat sendiri selain perbudakan. Ini dalam satu kutipan di masa aksi. Kritik Tan Malaka bahwa bangsa yang tidak pernah berdaulat itu hingga hari ini masih menjadi satu kritik yang bisa masih hidup dan relevan gitu. Bangsa ini tidak pernah merdeka, terjadi perbudakan, bahkan dalam semua soal bangsa ini mirip dengan bangsa penjajah, bangsa yang seperti masa-masa Hindia Belanda. Itu entah dari ekonomi yang tidak berdaulat hingga perkara-perkara korupsi yang membuat ribut belakangan ini. Tapi ini benar, apakah Tan Malaka bahasa Indonesia yang sejati ini belum punya riwayat selain riwayat perbudakan. Sampai hari ini saya rasa Gema Sora itu menjadi sangat penting sekali. Yang kedua, menurut saya ditulis di buku ini juga kata Tan Malaka adalah barang siapa yang menghendaki kemerdekaan buat umum, maka ia harus sedia dan ikhlas untuk menderita kehilangan kemerdekaan diri sendiri. Ini titik tumpu keyakinan seorang aktivis yang konsisten, teguh, berani mengorbankan kepentingan pribadi yang agak langka hari ini. Saya belakangan sering diajak pertemuan dengan anak-anak mahasiswa, mereka kecewa sekali. Misalnya peringatan Mei 98 kemarin, saya diajak diskusi dengan beberapa aktivis-aktivis yang menggerakkan demonstrasi di beberapa kota. Mereka kecewa sekali dengan angkatan saya 98 gitu, yang dianggap itu mengalami demoralisasi gitu, karena mereka berpindah posisi, mereka menjadi oportunis misalnya. Tan Malaka memberikan contoh teladan bahwa kehilangan kemerdekaan diri sendiri, berkorban, itu sikap asketik yang mestinya dimiliki seorang aktivis gitu. Dalam 20 tahun dari masa pengasingan, Tan Malaka bersikap yang sama gitu. Pasca dari situ, Tan Malaka teguh memegang sikap itu. Malah dalam satu tulisan yang dikutip juga oleh Bu Helen, Tan Malaka mengatakan, bisakah suatu partai revolusioner itu berdiri kalau para anggotanya tidak berlaku jujur satu sama lain? Ini kritik yang pada saat itu Tan Malaka mengkritik gaya dan aksi lawan politiknya. Tan Malaka mengkritik Soekarno yang tidak pernah konkret dan nyata. Kapitalisme imperialisme yang
dikumandangkan Soekarno oleh Tan Malaka dianggap itu hanya tabir aja untuk tidak mengatakan anti pemerintah Hindia Belanda gitu. Jadi Tan Malaka itu selalu ingin politisi itu jujur untuk mengatakan apa yang sebenarnya kita hadapi. Dalam bahasa filsafat, Tan Malaka ingin menghidupkan kebenaran lah kira-kira. Nah ini apa yang diramalkan Tan Malaka pada masa itu nyaris terjadi di hari ini. Nah, saya merasa buku pendamping buku Bu Helen itu menjadi inspirasi bagi gerakan hari ini karena Tan Malaka ini dalam buku ini dilukiskan bahwa sejak muda dirinya itu merasakan pengaruh Eropa dan yang lebih penting lagi tradisi literasi yang sangat kuat. Ini menjadi salah satu ciri utama Tan Malaka yang sebenarnya menjadi inspirasi bagi pejuang politik di mana saja, apalagi menjadi aktivis gerakan di hari ini. Sangat langka aktivis politik di Indonesia hari ini memiliki tradisi literasi gitu, dan Tan Malaka itu memiliki tradisi itu dengan amat kuat. Oleh Bu Helen disimpulkan itu mungkin karena pengaruh Eropa dengan tradisi literasi yang luar biasa gitu. Tapi kita lihat di sini nyaris hampir sedikit sekali tradisi literasi itu dimiliki oleh para aktivis, apalagi politisi kita. Dan yang paling penting adalah pengalaman Tan Malaka yang kompleks itu tidak membuat Tan Malaka itu berpindah posisi atau keyakinan politiknya. Dia punya pengalaman politik yang luar biasa dan memiliki tradisi tulisan yang dikembangkan secara terus-menerus dan selalu aktif dalam perlawanan atas imperialisme. Ini menjadi pelajaran bagi jejak seorang pemimpin. Saya sendiri merasa bahwa buku ini menjadi sangat relevan di tengah krisis kepemimpinan hari ini. Kepemimpinan yang dibawa Tan Malaka adalah kepemimpinan berbasis atas pengalaman berpolitik, memiliki tradisi tulisan yang membuat kita tahu apa yang ia pikirkan, dan yang paling penting dia aktif dalam perlawanan atas entah itu ketidakadilan dalam dunia Tan Malaka adalah imperialisme. Saya melihat reputasi seperti ini yang nggak ada dalam pemimpin kita. Sejak politik itu berbasis survei, menurut saya kita nggak punya pemimpin yang punya karakter salah satu di antara karakter khas Tan Malaka. Dan yang paling penting adalah dari buku ini memuat apa yang langka dalam tulisan seorang aktivis. Dari penjara-penjara oleh Ibu Helen digambarkan sebuah karya yang sebagian itu sifatnya informasi pelajaran, sebagian bersifat kenangan atas perjalanan Tan Malaka di beberapa negara, dan sebagian lain bersifat polemik. Ini buku yang hebat sekali menurut saya karena dia bisa memberikan gambaran utuh tentang apa yang ada dalam buku dari penjara ke penjara. Tapi yang paling saya menarik buku ini adalah buku ini ada di halaman 42, 43, 44 dalam edisi Indonesia. Ini itu kita bisa memahami Tan Malaka sebagai seorang yang sederhana, zuhud dalam bahasa agama, itu menjadi inspirasi mengharukan di buku ini. Misalnya Belen memberikan cerita yang bagus sekali tentang Tan Malaka yang ini amat langka di buku-buku lain. Misalnya Tan Malaka itu suka pakai tongkat jalan, hanya punya kekayaannya itu hanya tongkat jalan, segelintir buku dan ransel yang berisi pakaian dan sehelai selimut gitu. Dua hal yang senantiasa dibawa Tan Malaka gitu. Buat saya informasi ini indah sekali. Seorang Marxis yang sangat sederhana mirip dengan Nabi ya, dia hanya punya tongkat jalan, dia punya segelintir buku dan dia hanya sebuah ransel yang berisi pakaian dan sehelai selimut gitu. Ada Malik bahkan dibangun kesaksian oleh Belen di sini. Tan Malaka itu biasa bangun awal, mulai bekerja pukul 5 pagi, dan ia sosok yang disiplin dan tertib gitu. Ini juga kritik pada aktivis juga yang susah sekali melakukan hal seperti ini gitu. Dan dia juga saat bekerja tak seorang pun bisa mengganggunya. Kalau selesai bekerja ia merasa lelah, lalu cukup suka makan sate dan minum teh hitam yang amat manis. Bahkan Tan Malaka itu dia tidak minum alkohol, tentang berhubungan seks, tak minum kopi, bahkan tidak merokok gitu. Jadi ini Tan Malaka ini pribadi yang istimewa sekali karena dia nyaris sempurna kira-kira dalam perangainya gitu. Dan ini buku ini menariknya adalah menampilkan sosok yang selalu disebut sebagai komunis, anti Tuhan, sosok yang selalu kontroversial bahkan dalam buku sejarah kita nggak pernah dimuat, buku pelajaran sejarah kita. Tapi perangainya adalah perangai yang bisa menjadi teladan dalam suasana politik seperti hari-hari ini, di mana budaya politik yang buruk, yang busuk gitu, yang sangat bermemah-memahan, itu bertentangan sekali dengan apa yang dibayangkan Tan Malaka. Mungkin itu dulu yang mau saya sampaikan. Maaf saya terlalu banyak menyampaikannya.
Tapi saya senang sekali, buku ini luar biasa sekali, apalagi hal yang inspiratif bagi saya yang cerita tentang persoalan Tan Malaka yang saya rasa anak-anak muda pantas untuk membacanya. Karena saya tadi share isi buku ini ke beberapa anak-anak mahasiswa, mereka sangat tertarik sekali. Saya bilang Tan Malaka itu seperti itu dan oh iya mereka baru sadar, baru paham, mereka baru tahu. Dia pikir Tan Malaka adalah ya benar, Tan Malaka punya ide politik yang sangat marxis, setia dengan marxisme. Ya melakukan eksperimen politik seperti Belen ketika disampaikan, ada Persatuan Perjuangan, ada Murba, dan ada beberapa inisiatif partai politik yang dilakukannya. Tetapi lebih dari itu, Tan Malaka adalah pribadi yang bersahaja, sederhana, dan bahkan kata disebut Belen di situ, ketika ada teman Tan Malaka itu ke restoran, Tan Malaka sempat marah gitu, selama rakyat itu menderita jangan pula makan di restoran. Bagi saya itu hebat sekali orang sosok satu ini gitu. Itu aja deh, maaf saya terlalu banyak, ada beberapa hal. Nanti saya sampaikan presentasi saya kirimkan karena ada saya beberapa chapter saya tulis semuanya. Terima kasih. Iya, baik Mas Eko, luar biasa sekali komentarnya. Jadi penting sekali ya untuk menziarahi kembali atau mencontoh kembali pemikiran Tan Malaka di situasi politik hari ini gitu, utamanya di kaum muda. Ya, saya rasa buku ini buku yang tepat sekali kehadirannya karena ada 3 hal yang terjadi demokrasi kita mengalami kekerasan sehingga anak takut gitu, takut ditangkap gitu. Tan Malaka bukunya aja dari penjara-penjara, itu artinya dia sering ditangkap kan berkali-kali gitu. Ini anak sekarang baru ditangkap polisi udah takut sekali, mereka udah terteror gitu, takut. Tan Malaka nyaris nggak pernah bebas hidupnya gitu. Buku ini relevan gitu, kalau orang takut bacalah buku ini gitu, karena buku ini isinya penangkapan berkali-kali gitu. Dan toh ketika di penjara suaranya jauh lebih lantang. Seperti Belen tadi katakan, Tan Malaka meramalkan suara saya akan makin lantang ketika di alam kubur. Di penjara aja suaranya lantang, apalagi di alam kubur dari terasa. Buku ini pertama menambah nyali kita lah untuk tidak takut dengan keadaan. Kita udah khawatir sekali sekarang dengan adanya undang-undang ITE, adanya polisi yang mengkriminalisasi, itu kita takut sekali. Manakah orang nggak pernah takut sama sekali, saya rasa. Mungkin ada ketakutan, tapi keyakinan politiknya mengagumkan sekali. Yang kedua, kesederhanaan. Saya rasa di saat banyak para aktivis jadi komisaris-komisaris perusahaan, ulama jadi komisaris perusahaan, Tan Malaka jadi contoh sempurna tentang itu gitu. Saya nggak bayangkan, saya dulu bikin komik tahun-tahun 2000-an berapa itu, saya bayangkan kalau Tan Malaka hidup di sini mungkin aneh sekali. Ya pasti partainya lebih radikal ketimbang PKS dan partai Islam yang lain gitu. Karena dia bisa menampilkan kesederhanaan yang menakjubkan, yang ini tidak ada teladannya dalam politik Islam sekalipun gitu. Orang sampai nggak suka hiburan, pantang berhubungan seks, itu kan nggak ada tokoh sematur seperti itu gitu. Dan itu kesederhanaannya bisa membuat anak-anak muda tidak mudah terpesona gitu. Ini cuma jadi buzzer, dikasih upah sedikit aja dah nggak karu-karuan gitu. Ini saya rasa banyak anak muda jadi buzzer pendukung status quo itu benar-benar nggak pernah baca Tan Malaka menurut saya. Dia menjadi Tan Malaka menjadi mimpi buruk bagi mereka-mereka yang bekerja sebagai politisi-politisi yang oportunis menurut saya. Yang ketiga, yang paling penting menurut saya, ide politik yang terus-menerus konsisten. Tan Malaka tidak pernah berubah. Kalau sebelum tahun 2000 jadi kiri, lalu kemudian jadi kanan, bermasalah. Dulu diculik, sekarang jadi satu partai dengan para penculiknya. Itu menurut saya itu bukan sikap Tan Malaka. Tan Malaka dia akan konsisten terus untuk melakukan itu. Dan buku Belen memberikan penjelasan yang memadai tentang itu. Ya. Baik, terima kasih Mas Eko. Saya ingin kembali ke Bu Helen. Bagaimana Bu menanggapi penjelasan dari Mas Eko tadi? Apa ada tanggapan? Ya. Halo? Ya, halo. Halo, ya. Ya, saya setuju 100%. Saya kira itu yang sebagai seorang Tan Malaka menarik sekali, luar biasa. Dia ada hati baik kepada orang miskin. Dia tidak arogan sama sekali, ya, tidak sombong, dan juga dari political consistency, saya kira itu luar biasa.
karena biasanya politician begini-begini kalau angin dari selatan atau utara, tetapi Tan Malaka terus jalan selama diperkirakan sebelumnya. Konsistensi, walaupun dia dalam menghadapi banyak kesulitan dalam kehidupan, penyakit, kemiskinan, dikejar polisi terus menerus, ya, dan memilih judul dari penjara ke penjara untuk menulis mengenai kehidupan dia sendiri. Tetapi dia sampai saat terakhir dia berjuang dan dia konsisten. Saya kira itu juga seperti Mas Eko bilang, dia inspirasi kepada kami semuanya, pada kita semuanya pada ini hari. Ya, terima kasih Ibu Helen. Dari buku Suara Tan Malaka dari penjara ke penjara, ada yang menarik perhatian saya, yaitu mengenai petualangan dan mitos pacar merah. Dan pacar merah ini populer sekali, lalu dikait-kaitkan, dihubung-hubungkan dengan Tan Malaka. Dan ini populer mengenai pacar merah. Bagaimana, Bu? Ya, sangat menarik juga. Tetapi saya bilang dia sendiri, Tan Malaka sendiri, saya kira ikut ke dalam mitos ini. Dia menulis beberapa artikel dalam surat kabar mengenai pengalaman dia sendiri atas nama samaran. Jadi saya kira dia senang sekali membaca begitu mitos, begitu hebat. Dia melompat dari kapal, dia berenang ke sini, dia hebat sekali. What do we say? Lepas dari what's the word for it? The trap. They said the trap. I forget the word trap. Dia melepas. Dia tertarik kepada interpretasi ini. Ya. Tapi saya kira ada baiknya kalau nanti ada film, ya. Seharusnya ada adventure film. Tentang Tan Malaka ya, karena memang hidupnya berpindah-pindah dan banyak memakai identitas. Pernah mendaku sebagai guru berkebangsaan Cina dan sebagainya, karena jadinya seru banget kalau nanti ada film soal itu ya, detektifan kayak gitu ya. Dan dia sebetulnya yang hebat juga, dia bertahan, ya, bertahun-tahun, berapa 3 tahun dalam desa terasing, terpencil di Cina, atau berapa tahun ini dia menunggukan saat keluar, tetapi masih tidak kehilangan tujuan dan what we say, prinsipnya. Ya, Mas Eko, bagaimana, ada tanggapan tadi saya nanya ke Bu Helen mengenai mitos pacar merah, Mas, yang populer sekali? Ya, saya rasa seperti Bu Helen katakan tadi, ini interpretasi yang menarik gitu. Ini sosok hero dan kemudian orang menginterpretasikannya. Sama dengan hari ini kan, kita ini setelah buku Tan Malaka tidak dikenal di buku SD, SMP, SMA kita gitu. Tapi banyak sekali anak-anak muda suka dengan Tan Malaka gitu. Bahkan dulu saya pernah bikin kaos Tan Malaka, laku sekali, orang suka sekali. Kadang-kadang orang nggak tahu siapa Tan Malaka, tapi suka saja dengan pria ini gitu. Dan ini seperti mitos pacar merah, orang suka pakai kaos Tan Malaka, orang suka bawa buku dari penjara ke penjara gitu. Dan bahkan ketika saya diskusi Tan Malaka, sempat diserbu gitu diskusi itu gitu di UGM, setahu saya masih ingat gitu, diserbu, dan kemudian kita lari aja dan kita diskusi lagi di halaman lain gitu.
seru aja gitu. Tan Malaka ini bukunya karena dilarang-larang gitu, orang jadi sangat tertantang lah, pengen menjadi hero itu gitu. Ini seperti Pasar Merah, sangat disukai. Tan Malaka ini secara ide politiknya tidak dihidupkan, tetapi dia menjadi gagasan yang terus-menerus bermakna bagi banyak orang gitu. Baik. Nanti saya akan kembali lagi ke Mas Eko dan Bu Helen. Sekarang partisipan selanjutnya nih ada Mas Aditya Pratama. Ini penerjemah, ini penerjemah buku Suara Tan Malaka dari penjara ke penjara. Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas Edi. Alhamdulillah. Bagaimana Mas selama menerjemahkan buku Suara Tan Malaka dari penjara ke penjara ini? Apakah ada kesan khusus atau ada kendala atau bagaimana? Karena banyak penyesuaian ya, utamanya di sumber. Karena Bu Helen menulis tahun 80-an ya. Dan itu perlu perlu direvisi-revisi lah. Gimana Mas? Ya, oke. Pertamanya saya ingin ucapkan selamat sore kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir, terkhusus kepada Bu Helen dan Mas Eko. Dan saya juga lihat ada Pak David Reeves dan lain-lain ini. Oke, jadi pertamanya ini saya jelaskan sedikit ya Mas Eko. Ini menurut saya meskipun buku ini diambil dari kata pengantar dari penjara-penjara, dan barangkali orang mikirnya pengantar paling singkat, tapi itu ternyata salah besar kalau mikir seperti itu, karena ternyata itu isinya analisis semua. Bayangkan 100 halaman lebih kata pengantar teks asli itu analisis semua, dan itu berdasarkan pada keterangan langsung atau istilah kerennya mungkin first hand account ya, dan diucapkan oleh orang-orang yang dekat dengan Tan Malaka. Nah, perlu diingat ini keterangan langsung ini khususnya untuk orang yang sudah meninggal 70 tahun yang lalu lebih, itu sangat langka dan sangat berharga. Nah, makanya menurut saya buku Bu Helen ini pencapaian yang luar biasa lah, dan makanya saya bersemangat juga kemarin dalam menerjemahkan itu, dan bahkan ini berkaitan dengan teknisnya ya. Seakan saya buku ini memaksa saya untuk membuka lagi buku-bukunya Tan Malaka beberapa bagian, karena memang secara teknis saya harus mengambil kutipan-kutipan langsung dari buku itu untuk menjaga otentisitas tulisannya Tan Malaka, karena memang saya rasa teman-teman tahu semua bahwa tulisan Tan Malaka kan khas sekali ya, walaupun dia itu berat. Maksudnya oke lah, dari penjara ke penjara ini kan awalnya semacam penjelasan tentang Weltan Saungnya Tan Malaka sendiri, tapi ketika diikuti itu lebih menarik lagi, bahasanya populer gitu loh, populer khas Melayu lah. Nah, ini saya rasa perlu dipertahankan kemarin waktu menerjemahkan akhirnya, dan memang Bu Helen juga menghendaki begitu ya, jadi akhirnya kita mengakses tulisan-tulisan aslinya. Jadi dalam terjemahan ini jika ada kutipan itu mayoritas adalah kutipan dari bukunya langsung. Nah itu, nah saat membaca kembali buku-bukunya Tan Malaka, saya mikir Tan Malaka ini luar biasa sekali. Kalau misalkan sekarang kaum komunis dicap orang-orang jahat dalam tanda kutip, cuman Tan Malaka ini ternyata berbudi luhur kalau saya bilang. Nah ini ada kaitannya dengan pernyataannya Mas Eko tadi itu, karena ternyata memang waktu PKI Indonesia dan Komintern itu pada sekitaran awal 1907 itu menghendaki adanya pemberontakan di Hindia Belanda. Tapi Tan Malaka yang waktu itu justru ke puncak pimpinan PKI justru malah tidak merestuinya ya. Berbeda dengan Haji Datuk Batuah
yang sebagai motor pemberontakan komunis di Silungkang 1927. Nah, kemudian yang menarik juga adalah saat gonjang-ganjing politik tahun 1945-1949 itu, walaupun Tan Malaka boleh dikatakan punya masa, dan lebih lagi dia punya surat warisan dari Soekarno-Hatta, dan yang isinya itu ada menunjuk beberapa nama untuk memuncaki Republik andai kata Soekarno-Hatta dilumpuhkan oleh Belanda. Tapi ya itulah, karena memang Tan Malaka itu berbudi, ya dia nggak aji mumpung ambil memanfaatkan surat wasiat itu gitu loh. Dia tetap sesuai dengan prinsip aksi massanya itu, dan tidak menciptakan kekeruan politik. Nah, ini saya rasa dan satu lagi ya, walaupun Tan Malaka punya kendaraan politik ya dan menciptakan beberapa partai atau organisasi, tapi dia tidak pernah mau menjadi ketuanya. Itu semacam guru bangsa kalau buat saya ini, dan itu menurut saya adalah wujud asketisme politik ya, atau tadi Mas Eko bilang zuhud ya, zuhudnya tokoh politik. Makanya walaupun dia komunis, tapi Soekarno tahun 63 yang bekas lawan politiknya juga nggak ragu-ragu untuk memberikan penghargaan tinggi pada dia sebagai pahlawan nasional. Nah itu memang menarik sekali, dan ini bukunya Bu Helen ini menjelaskan banyak sekali tentang itu, terutama pas Tan Malaka di exile atau waktu dia seputaran 40-an tidak kembali ke Indonesia, itu lantas keluar cap yang tidak mengenakan seperti Trotsky itu, atau itu menurut saya adalah kekerasan retorika lah ya, sama seperti orang yang dicap anti Pancasila sekarang itu kan korban-korban kekerasan retorika. Nah itu menarik sekali dibahas, dan yang lebih menarik itu menurut saya penelitiannya Bu Helen tentang yang bagian penutup ya, tentang detik-detik terakhir kehidupan Tan Malaka itu. Dia melacak jauh sekali kan Bu Helen, termasuk wawancara dengan salah satu pengawalnya Tan Malaka saat sebelum meninggal, dan juga sikap komunis, maksudnya PKI terhadap Tan Malaka itu sendiri. Nah ya oke. Secara garis besar saya ingin katakan bahwa bukunya ini wajib dibaca untuk saudara-saudara yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang sisi-sisi yang belum terjelaskan soal Tan Malaka. Nah, saya rasa begitu, Mas Edi. Iya. Tantangan tersendiri untuk menerjemah ini apa ada, Mas? Selain tadi buka-buka buku lagi Tan Malaka gitu, atau bolak-balik perpus mungkin ya untuk cari sumber-sumber. Kurang lebih gitu. Itu memang harus rajin ke perpus untuk mengakses beberapa buku yang sekarang tidak ada lagi di toko buku. Nah ya, beberapa ya rentannya adalah bukunya Alfia itu, lalu bukunya Tan Malaka sendiri ya itu. Iya. Tapi untuk kendala sih sejauh ini kemarin tuh nggak ada alhamdulillah, walaupun saya ngerjakan nggak ngebut cuman ya mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Iya. Terima kasih Mas Adit. Nanti kalau ada yang perlu saya pertanyakan lagi, saya akan kembali ke Mas Adit. Apa Ibu Helen dan Mas Eko ada tambahan sebelum saya serahkan mic-nya ke para partisipan yang sudah gabung juga? Ini ada Pak Adrian ya, Adrian Vickers, ada Pak David Riff, ada Mas Joko. Mungkin nanti mereka bisa berkomentar juga. Apa ada tambahan, Bu Helen, Mas Eko?
Iya Bu Helen, mic-nya. Ya. Yes, saya ingin tambah ini saja saya kira mengenai pacar merah itu. Sebetulnya ya, sekarang ini yang kami tidak bisa memikirkan lagi. Tetapi cobalah tahun 70-an saya bikin riset ini. Kenyam bertemu dengan banyak orang yang bilang, oh saya menentukan dia akan kembali. Dia sudah 30 tahun hilang, tetapi dia menunggukan saat patut muncul lagi. Jadi masih ada pada waktu itu, masih ada pengikut yang menunggukan. Itu saja. Iya, terima kasih Bu Helen. Saya akan ke partisipan yang lain. Ada Ibu Nur tadi sudah gabung ya. Apa mau memberikan komentar Ibu? Ya, saya sendiri belum baca bukunya karena saya sedang di kampung. Saya pikir ini sedang menuju Jakarta dan akan pesan sesudah itu. Tapi dulu secara diam-diam itu potongan-potongan ya, apakah itu Madilog atau apa, itu kan diedar ya waktu mahasiswa dulu, dan saya hanya baca-baca hal seperti itu. Tapi saya hanya seperti prihatin begitu terhadap peristiwa terbunuhnya atau dibunuhnya Tan Malaka itu oleh tentara, dan berulang ya di tahun 65 karena pembunuh atas perintah Sukoco ya, waktu itu wali kota Surabaya kalau nggak salah, itu tidak pernah ada pengadilannya, dan itu impunitas itu terus dinikmati oleh para pembunuh-pembunuh itu. Dan di tahun 65 itu terulang lebih masif lagi gitu, dan sampai sekarang juga impunity-nya belum juga berhasil dihentikan karena pemerintah mulai sejak reformasi sampai sekarang itu seperti menolak pengakuan bahwa ada extrajudicial killing, malahan juga genosida dan crimes against humanity di tahun 65. Tapi modusnya dan cara-caranya itu sama seperti saat terbunuhnya Tan Malaka. Itu aja yang menjadikan saya seperti mendengarkan tadi semua cerita-cerita itu sangat menyesakkan dada, meskipun akhirnya diakui sebagai pahlawan nasional di tahun 63, mungkin karena itu masa Bung Karno yang tahu betul bahwa Tan Malaka adalah pejuang kemerdekaan, guru, filosof, pemikir, politikus, komplit sekali, dan ditambah uraian dari Mas Eko tadi ya, orang yang sangat berbudi luhur begitu, sama sekali lain dari gambaran yang dikampanyekan terus menerus oleh Orde Baru dan pengikutnya bahwa orang sosialis atau orang kiri itu kejam, ateis, tidak berperi kemanusiaan dan lain-lain gitu. Tidak ada sama sekali gambaran itu pada Tan Malaka. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih sekali Bu Helen yang sudah melakukan penelitian yang sangat
komprehensif dan juga apa yang masyarakat luar biasa. Saya sangat apresiasi sekali atas kerja yang sangat berguna bagi pembentukan karakter bangsa, bahwa pernah di dalam sejarah itu ada tokoh yang sehebat itu, yang selama ini kalau orang Jawa bilang dilepeh gitu ya, dilepeh kebiasaan melepeh tokoh-tokoh yang atau anak bangsa yang cerdas, seperti luhur seperti ini, sampai sekarang juga masih berlangsung ya, dengan berbagai dalih dan lain sebagainya. Dan nama saya mungkin komiknya mesti diterbitkan lagi supaya bisa lebih populer, karena baca bukunya Bu Helen itu cukup perlu waktu ya, tapi bagi pendidikan politik masyarakat luas itu perlu disederhanakan dalam bentuk komik-komik. Ayo Mas Eko, semangat Mas Eko. Iya. Dengan Social Movement Institute-nya bisa mempopulerkan buku yang sudah diterjemahkan karya Ibu Helen. Dan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Helen, penerjemah dan juga komunitas Bambu. Iya, terima kasih Bu Nur. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Mas Eko, tadi ada pesanan langsung ya dari Bu Nur ya, kalau bisa diterbitin lagi komiknya supaya lebih luas jangkauannya. Ya, nanti biar sama komunitas Bambu nanti. Siapa? Oke, selanjutnya ada Pak David Triff nih. Tadi saya lihat ada Pak David. Halo Pak David, mau menambahkan, berkomentar? Halo Pak David, apa kabar? Saya terdengar atau tidak? Terdengar jelas Pak. Oke, thank you. Oke, apa kabar Pak? Sehat ya? Baik, banyak salam dari Sydney. Ya. Bagaimana Pak? Ada komentar mengenai buku terbaru Bu Helen nih mengenai Tan Malaka? Ya, ada 3 poin yang ingin saya kemukakan. Nomor 1, untuk bertanya tentang dampak sosial pemikiran Tan Malaka sesudah dia meninggal, terutama pada tahun 50-an dan 60-an. Karena saya lihat bahwa ada beberapa pengikutnya yang mempunyai peranan penting dalam dunia pendidikan pada tahun 50-an dan 60-an, seperti Muhammad Yamin yang menjadi Menteri Pendidikan dari tahun 1953 sampai 55, terus Priyono, Rektor Universitas Indonesia yang terus menjadi Menteri Pendidikan, dan juga Muhammad Ali yang sangat aktif dalam historiografi dan penulisan kurikulum sejarah. Mereka semuanya adalah pengikut Tan Malaka dan mempunyai peranan yang penting dalam dunia intelektual pada tahun 50-an dan 60-an. Mas Ragil dari UGM sudah menulis skripsi tentang dampak sosial pemikiran Tan Malaka, tapi saya kira masih bisa dilanjutkan sampai lebih jauh lagi. Poin saya nomor 2 adalah Mas Eko berbicara tentang pengaruh Eropa dan Marxis pada Tan Malaka, dan ini jelas sangat tidak perlu detail lagi, tapi saya ingin menanyakan bagaimana pentingnya bahwa Tan Malaka adalah orang Minangkabau. Dan saya tertarik pada konsep bahwa negeri-negeri yang independen yang bersifat seperti republik-republik kecil dalam masyarakat Minang
berpengaruh pada pemikirannya yang sepertinya untuk dikatakan untuk menyempurnakan, ambil pengaruh dari luar untuk menyempurnakan alam Minangkabau. Sekarang ada usaha dari pihak-pihak Minang untuk reclaim Tan Malaka sebagai tokoh Minang, tapi mereka banyak kesulitan dengan ateisme dan komunisme. Jadi mereka ingin memajukan Tan Malaka sebagai tokoh Minang, tapi dengan meniadakan aspek-aspek pemikirannya. Jadi, poin nomor 2, apakah itu penting bahwa tokoh Tan Malaka adalah kelahiran Minang? Poin nomor 3 adalah apakah Tan Malaka patut dianggap sebagai ikon gay? Eko bilang bahwa Tan Malaka tidak pernah punya kehidupan seks, tapi dia kalau dalam publik di Indonesia dia selalu dikerumuni oleh pemuda-pemuda ganteng. Dan dalam satu novel yang baru saya baca, itu jelas dikatakan bahwa Tan Malaka itu gay dan punya banyak relasi dengan anak-anak muda. Ini bukan sebagai kritikan, tentu saja ini sebagai pujian terhadap Tan Malaka. Dalam kalangan gay, anak-anak aktivis sering melihat kepemimpinan negara Indonesia untuk melihat apakah ada yang bisa menjadi model atau panutan yang bisa saya ikuti, dan selalu muncul nama-nama tokoh yang tidak nikah seperti Arnold Honnonutu atau Tan Malaka. Apakah ada dimensi di sini yang belum dikomentari yang sepatutnya dikemukakan? Terakhir saya mau bilang, itu aneh sekali bahwa di Indonesia tokoh yang penting Juni Soekarno, tanggal 8 Juni Soeharto, tanggal 21 Juni Jokowi. Apa urutan di Indonesia malah sebaliknya? Thank you very much. Saya kira ini 3 poin ini penting sekali. Saya ingin membaca karya Mas Ragil. Saya sendiri belum baca karya Kuat Pantai, tetapi saya kira ada harapan dia akan dalam diskusi ini agak terlambat. Dia bilang dia usahakan. Saya ingin mendengarkan lebih banyak mengenai itu. Poin kedua, saya kira sangat menarik juga karena memang Tan Malaka ada beberapa aspek ya, yang Marxis, yang ini, yang itu, yang Minang. Marxis ingin meniadakan keminangannya. Minang ingin meniadakan kemarxisme dan sebagainya. Saya kritik ke dalam kata pengantar saya karya Rudolf Nozick mengenai terlalu mengutamakan keminangannya dan membawakan ke Marxisme Tan Malaka. Tapi saya kira semuanya ini seringkali orang tidak bisa menerima seluruhnya. Ini poin penting juga mengenai apakah dia gay. Saya menulis sedikit mengenai ini. Saya kira mungkin juga ya. Saya kira teman-teman dia bicarakan selalu
mengenai mengenai what do you call Kita diserbu ditanya, kamu komunis ya? Kamu nggak tahu. Lalu kita tanya, kenapa kami disebut komunis? Mereka penyerbu bilang gini, kaosmu merah sih soalnya. Kalau kaos merah pasti komunis. Kalau bayangkan, kaosnya cuma saya hanya pakai kaos merah, itu bermasalah karena itu ya kami komunis gitu. Warna, jangankan Minang, warna itu menjadi masalah. Kalau kita suka pakai kaos merah, entah kaos merah itu gambarnya apa saja, itu pasti komunis gitu. Dan di negeri ini hal-hal paradok apapun berbau komunis gitu. Apapun yang disalahkan komunis gitu. Untuk corona ini bukan komunis yang disalahkan, gitu. Saya yang disalahkan pasti komunis masalahnya. Saya setuju bahwa agak sulit untuk mengatakan bahwa maka komunis gitu. Makanya saya senang sekali buku BLM ini. Saya bilang sampai halamannya tuh, Mas Adit bagus sekali menerjemahkannya. Itu halaman 41, 42, 43, 44. Itu bagus sekali. Itu bagaimana Tan Malaka itu komunis yang salah gitu, yang baik sekali orang ini. Ini melebihi orang Islam sekalipun gitu. Tidak ada orang Islam, kiai Islam yang ini udah kayak saya bilang sama teman saya ini kayak fotonya hanya ada di Tan Malaka gitu. Nah, yang pertanyaan kedua, saya nggak tahu tentang homo dan sebagainya itu mungkin nanti ada yang bisa menjelaskannya gitu. Tapi jujur sempat memberi pengantar buku saya Al-Asr itu sempat menyebut kekasih Tan Malaka. Nanti mungkin JJ bisa komentar juga karena di buku Al-Asr itu sempat dia beri pengantar tentang Grab Tan Malaka juga suka dengan perempuan dan pernah mencintainya. Mungkin nanti dijelasin juga Mbak JJ. Yang ketiga, ya mungkin pada bulan Juni. Cuman kalau bulan Juni ini ada Tan Malaka dan ada Jokowi, beda sekali dua orang ini. Saya tahu. Ini karena Tan Malaka bulan Juni awal atau Jokowi bulan Juni akhir ini. Oh, beda sekali. Apa perangainya, kebijakan politiknya itu beda jauh antara orang yang lahir sama-sama bulan Juni. Sama-sama pentingnya, tapi ada tidak penting bagi perubahan politik. Yang Tan Malaka sangat penting bagi perubahan politik. Tapi saya nggak tahu Jokowi yang bulan Juni kok beda watak, beda sifat, padahal satu bintang buat saya. Dan ini saya nggak tahu jelasannya, tapi saya setuju dengan pada Fedri. Itu mungkin komentar saya. Ya, terima kasih Mas Eko. Selanjutnya Bapak Adrian Fikri mungkin ingin berkomentar. Pak Adrian, halo Pak. Ya, Oh ya, halo Pak. Memberi beberapa komentar. Pertama kali saya mau memuji pekerjaan Helen Jarvis. Sebenarnya saya kenal bukan saja dengan Helen, tetapi dengan karyanya tentang Tan Malaka sudah 40-an tahun yang lalu. Kecilan sedikit dari Pak David, dan pada waktu itu saya menjadi petugas atau pegawainya Ibu Helen. Masih ingat dengan baik tentang Tan Malaka. Jadi saya merasa buku ini memang penting sekali oleh karena sebenarnya kami masih belum mengerti aliran pikiran Indonesia, dan dengan maksud bahwa di Indonesia selain daripada aliran pikiran Indonesia asli, ada juga campuran yang agak cosmopolitan tentang pikiran dari dunia secara luar, tetapi juga pertemuan pikiran Indonesia dengan pikiran luarnya. Jadi Tan Malaka merupakan salah satu orang yang paling penting oleh karena dia intelektual yang hebat sekali, yang bisa menjelaskan aliran-aliran Indonesia, baik Indonesia maupun non-Indonesia, dan mempersatukannya. Jadi patut sekali Tan Malaka menjadi pahlawan nasional resmi tahun, kalau nggak salah tahun 50-an ya, dinamakan pahlawan nasional. Dan saya juga pikir bahwa ya kedudukannya di dalam sejarah Indonesia perlu
uraikan lagi. Khususnya misalnya pada waktu revolusi dia salah satu ahli waris Bung Karno. Sebelum Bung Karno menyebut ada 3 ahli warisnya, Tan Malaka, Syahrir dan Iwa Kusuma Sumantri. Jadi Tan Malaka yang terkemuka, yang paling penting. Mungkin lebih penting dari pemimpin-pemimpin yang lain. Jadi kita perlu tahu mengapa Bung Karno berpikir begitu dan bagaimana bagaimana pikiran Tan Malaka tentang perjuangan begitu berpengaruh sampai sekarang di Indonesia. Dan walaupun mungkin secara detail ada pikirannya Tan Malaka yang tidak diteruskan atau terlupa, memang pokoknya pikiran Tan Malaka ada di dalam negara Indonesia. Jadi ini salah satu hal yang penting sekali. Jadi saya mungkin ada pertanyaan, ada satu jawaban pada Pak David. Kalau Juni, kalau nggak salah, kita harus hitung 9 bulan sebelum Juni apa yang ada di dalam kalender Indonesia. Terus ada pertanyaan pada Ibu Helen, apakah betul-betul ada aliran Trotskyite di dalam tulisan Tan Malaka, atau ini hanya salah satu penghinaan orang Stalinis? Ya, begitu saja. Baik, terima kasih Pak Adrian. Karena tadi diakhiri dengan pertanyaan ke Bu Helen, mungkin ini kita akan berpindah saja ke sesi tanya jawab. Beberapa pertanyaan juga sudah ada di Zoom ini dan di YouTube ya. Jadi teman-teman yang sedang live stream di YouTube ini mengajukan beberapa pertanyaan. Tapi saya ingin ke Bu Helen dulu, tadi menjawab pertanyaan dari Pak Adrian, apakah betul ada Trotskis ya? Tan Malaka dengan Trotskisme. Saya kira sebetulnya dia tidak patutnya dipanggil Trotsky, karena saya kira dia tidak pernah ada kesempatan baca buku Trotsky ataukah hubungan dengan kaum Trotsky. Tetapi dia melawan dan mengkritik politik Stalinis begitu keras. Jadi saya kira dari itu mereka menyebutkan dia Trotskyist, dia anti-Stalinis. Tetapi saya kira tidak bisa disebut Trotskyist. Ada kesamaan, ada poin kesamaan dengan permanent revolution segala macam dan internationalism. Pada Stalinism memajukan politik socialism in one country. Tan Malaka tidak mengikut filsafat dia mengirakan sosialisme di dunia, internationalism, betul-betul international. Jadi ada kesamaan dengan Trotskyisme, tetapi saya kira ini agak sebagai penghinaan dari kaum Stalinis, mereka mencap dia sebagai Trotskyist. Tapi ya bisa dipelajari lebih lanjut. Ya, terima kasih Bu Helen. Selanjutnya kita ke sesi pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Betara Heritage. Izin bertanya, bagaimana upaya Tan Malaka dalam menindaklanjuti perkembangan sosial politik di Hindia Belanda, baik ketika dalam pelarian maupun dalam penjara? Bagaimana upaya Tan Malaka dalam menindaklanjuti kondisi sosial politik ketika dia berada dalam pelarian, Bu? Saya tidak begitu mengerti. Jadi Betara Heritage bertanya,
bagaimana upaya Tan Malaka dalam menindaklanjuti perkembangan sosial politik saat itu di Hindia Belanda ketika dia tidak sedang berada di Hindia Belanda atau dalam pelarian? Itu sebetulnya satu antara banyak tragedi dalam kehidupan Tan Malaka. Saya kira dia terasing dari masyarakat dan negaranya begitu lama. Jadi saya kira dia ketinggalan dalam penelitian dan kesimpulan. Tetapi saya kira dia usahakan, dia ada hubungan lewat surat, lewat beberapa pengikut yang bertemu, kadang-kadang bertemu, tetapi sayang sekali dia misalnya Alimin, dia seharusnya bertemu dengan Alimin, tetapi pada waktu itu tidak ada internet, tidak ada Zoom, tidak ada telepon, mereka tidak bisa menghubungi saling satu sama lain, dan jadi banyak what do we say in Indonesian, misadventures, ya, sudah banyak kali dia seharusnya bertemu dengan seorang ini pada tempat itu, tetapi dia berusaha beribu-ribu kilometer, beribu kesulitan dihadapi, tetapi dia tiba di waktunya disebut itu, tetapi orangnya sudah berangkat 2-3 hari sebelumnya. Jadi banyak kali ada kesulitan menerima berita terbaru, tetapi saya kira prinsipnya dengan ajarannya, tetapi terus ada what do we say, ada hubungan dengan realitas. Jadi saya kira walaupun dia kembali lagi sesudah berapa 20 tahun di luar negeri, dia masih bisa mengajikan situasi dengan tepat pada pendapat saya. Ya, Mas Eko, bagaimana Mas soal pertanyaan dari Betara Heritage mengenai upaya Tan Malaka dalam lingkup sosial politik di Hindia Belanda ketika dia tidak sedang berada di Hindia Belanda? Ya, saya sangat berbeda, dan kesulitan dia untuk berkomunikasi ketemu langsung itu membuat pandangan politiknya kadang-kadang sering disalahpahami, seperti misalnya keputusan Tan Malaka menolak pemberontakan 26. Gitu. Menurut saya itu juga karena kesulitan mengkomunikasikan protes atau ketidaksetujuan dia, gitu. Dan tetapi itu tidak membuat dia kesulitan dalam memastikan ketika dia kembali. Persilakan Berlin 20 tahun dia di pengasingan itu masa yang sangat panjang, apalagi dengan pindah dari beberapa negara gitu, dan kemudian tapi dia meyakini bahwa Tan Malaka yang hebatnya adalah dia selalu meletakkan Indonesia dalam konteks internasional. Bagaimana maka ketika dia dituduh sebagai bagian dari Jepang, Tan Malaka tahu sekali bahwa fasisme Jepang adalah sangat berbahaya sekali. Sampai hari ini perlawanan Tan Malaka pada fasisme itu menjadi satu prototipe gagasan politik yang masih relevan, aktual gitu, karena ini adalah ancaman demokrasi yang paling membahayakan di Indonesia hari ini pun unsur-unsur fasisme itu bangkit lagi. Tan Malaka sangat cemas dengan situasi itu karena dia mengalami langsung bagaimana ekspansi Jepang, sehingga dia tidak, di buku Berlin juga digambarkan tuh bagaimana dia tidak percaya dengan janji Jepang tuh, yang Soekarno dan Hatta mengambil lebih pragmatis kan dengan pemerintah Jepang ini gitu. Tan Malaka benar-benar menolak itu sikap yang setelah 20 tahun pengasingan dia masih cermat melihat ancaman-ancaman yang dihadapi gitu. Ini satu kepiawaian politik yang luar biasa itu. 20 tahun di pengasingan, tapi dia memastikan bahwa musuh utama yang bertahun-tahun ada di dalam itu aja masih ngambil langkah pragmatis bersama Jepang. Dan mereka orang yang sangat mengamati bahaya kalau kita melakukan kolaborasi gitu. Maka tuntutan merdeka 100% menurut saya
ide politik yang paling original, bahkan sampai hari ini menurut saya itu misi perjuangan yang masih menjadi mandat kita semuanya gitu. Merdeka 100% itu menurut saya adalah ide politik yang aktual dari Tan Malaka yang bisa menjadi gagasan politik di ke depan. Ya. Itu. Terima kasih Mas Eko. Boleh saya tambah juga. Silakan Bu. Saya kira itu lucu dalam bukunya. Tan Malaka menulis mengenai 3A di sana. Saya lupa sebetulnya, tapi Jepang, the savior of Asia, atau Tan Malaka menulis Jepang penipu Asia, pemeras Asia, saya lupa, tetapi dia sangat tajam pada poin ini. Dia tidak tertipu sebetulnya. Ya. Selanjutnya ada dari M. Dalhar. Tan Malaka pernah di komunis, tetapi kemudian disingkirkan. Pemikirannya tentang NAR dari Republik Indonesia apakah turut mempengaruhi pemikiran para pemuda dalam sidang BPUPKI sila keempat? Gimana Bu? Saya kira kalau NAR dari Republik Indonesia masih ada pengaruh seperti Pak Adrian sudah bilang ya, sampai sekarang ini. Tetapi saya kira pada waktu itu dalam konvensi itu tentu saja NAR di Republik Indonesia sebetulnya Tan Malaka waktu saya mengutamakan bentuk republik, unitary republic, tetapi dia juga mengira seharusnya ada federasi antara Indonesia dengan negara-negara lain dalam sedunia. Tetapi bentuk Republik Indonesia, Tan Malaka sebetulnya sebelum orang lain, dan jadi saya kira dia idenya diteruskan, padahal banyak orang mengira dia sebagai komunis sebaiknya tidak diikuti, tetapi idenya ada pengaruh. Does it make sense what I say? Iya Bu, bisa dimengerti. Soal kata pengaruhan NAR di Republik Indonesia di sidang BPUPKI. Mas Eko ingin menambahkan mengenai itu? Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Joko. Oh, ini mengenai surat wasiatnya Bung Karno dan Hatta ya. Apabila mereka mati dalam perjuangan, BK menunjuk Tan Malaka untuk menggantikannya menjadi pemimpin revolusi Indonesia. Apa alasan spesifik yang mendasari pilihan Bung Karno tersebut? Kenapa Bung Karno tidak memilih orang lain seperti Syahrir atau tokoh yang lain misalnya? Saya kira ini pertanyaan yang seharusnya digali, tetapi saya tidak bisa menjawab. Sebetulnya agak aneh, ya. Kalau kami lihat dari sudut ini hari, itu agak aneh, karena peranan dan pengaruh Tan Malaka sekarang ditiadakan, dilupakan. Tetapi pada waktu itu Persatuan Perjuangan dan perlawanan antara perjuangan dan diplomasi sangat terkenal. Jadi saya kira Bung Karno melihat Tan Malaka sebagai orang konsisten dan akan meneruskan perjuangan.
dibandingkan dengan Syahrir. Tetapi Bung Karno tidak pernah sampai saya tahu tidak pernah menerangkan lebih jelas kenapa, dan surat wasiat itu disembunyikan dan dipakai sebagai alat memukul Tan Malaka. Ada yang bilang dia menipu ini tidak benar ya, surat wasiat. Padahal saya kira sudah ada, tetapi dia dipukul. Oh, ada seperti 3 Juli, peristiwa 3 Juli juga. Ada banyak penghinaan terhadap Tan Malaka sebetulnya. Ini tragedi ya, begitu. Satu lagi, dan tragedi yang paling penting sebetulnya harusnya pembunuhannya. Ya, Mas Eko, soal surat wasiat ada tambahan? Mungkin secara psikologis Soekarno sangat memuja Tan Malaka ya, karena pertumbuhan waktu usia muda Soekarno, Tan Malaka sudah sangat populer di masyarakat Islam. Dia menjadi salah satu tokoh gitu, apalagi dengan setelah rakyatnya gitu. Ketika Soekarno belum jadi apa-apa menurut saya, Tan Malaka sudah jadi tokoh penting dalam pergerakan politik gitu, dalam bahkan konstitusi dalam bergerak ya. Tan Malaka menjadi salah satu tokoh yang bahkan menengahi konflik SI Merah dan SI Hijau gitu. Itu artinya menurut saya, interpretasi saya adalah Bung Karno sama di Tan Malaka dan tahu bahwa orang ini punya peran penting di masa-masa lampau dan menjadi sangat dikagumi oleh banyak anak muda, dan maka mungkin surat wasiat menjadi salah satu alternatif situasi politik yang waktu itu membahayakan Soekarno sendiri gitu. Mungkin itu jawaban saya sudah. Oh iya. Kalau pertanyaan selanjutnya dari Leon Ayuda, praksis perjuangan Tan Malaka mencerminkan ideologinya sebagai Marxis. Nah, ini nanti bisa dikomentari juga. Namun mengapa organisasi dan kader yang jadi pengikutnya banyak malah jadi kanan? Contohnya Sayuti dan Adam Malik yang masuk Golkar. Bagaimana komentarnya? Mas Eko dulu deh. Saya rasa tidak hanya pengikut Tan Malaka, pengikut gerakan kiri tahun 90-an juga berubah politik gitu. Namanya orang bisa aja punya posisi politik yang berganti-ganti ini. Ini khas suasana politik di Indonesia. Saya nggak tahu juga, ini agak unik memang kalau pertanyaan itu benar, tetapi itu menjadi pertanyaan sampai hari ini juga gitu. Orang di Indonesia ini susah sekali mencari orang yang konsisten secara politik, kecuali Tan Malaka menurut saya. Keyakinan politiknya mungkin ini memang ditambah dengan Eropa gitu. Jadi kalau belajar politik, kalau membangun politik pengalaman di sini, orang gampang sekali berbeda-beda gitu keyakinan politiknya. Memahami Marxisme lebih sebagai cara yang paling pragmatis lah untuk untuk melihat situasi politik, untuk mengambil keputusan politik, dan orang bisa berbeda aja dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu. Tapi ini watak politisi di kita gitu. Ini memang benar, nanti situasi itu sama terjadi di banyak kader yang lain. Tapi Tan Malaka menjadi contoh yang berbeda karena mungkin pertama dia dibesarkan dalam suasana politik yang waktu itu ide politik berlaga gitu, dan Tan Malaka adalah orang yang meyakini ide politiknya, menuliskannya dan kemudian mengembangkannya, lalu dia menghidupkannya. Dia punya pengalaman internasional panjang gitu. Untuk menjadi seorang Marxis yang tulen itu dia punya pengalaman praktek langsung, ketemu dipercaya menjadi komenter gitu. Kemudian diburu-buru oleh polisi-polisi Jepang, Amerika, dan itu membuat keyakinan politiknya makin utuh gitu. Dan itu tidak dialami oleh para kadernya saya rasa. Dan yang ketiga agak relevan adalah dia punya karya-karya politik yang mengukuhkan keyakinan politiknya itu. Misalnya dari penjara ke penjara, misalnya ini membuat seorang aktivis gitu, kemudian dia tidak harus merujuk dengan teks-teks politik yang ia tulis gitu. Menurut saya karya tulisan Malaka itu membuat dirinya dipaksa untuk konsisten dengan apa yang ditulisnya gitu. Tradisi literasi itu yang saya yakini gitu. Mungkin itu. Iya. Bu Helen, silakan. Setuju, saya tidak ada yang. Oke. Selanjutnya masih dari
Leon Castayuda juga. Uh, Dia bertanya apa benar setelah Tan Malaka meninggal ada perpecahan antar pengikutnya sehingga Ibnu Parna dikeluarkan dari Murba dan Akoma berafiliasi ke Internasionale keempat. Apa itu benar? Kalau benar, mengapa? Bagaimana, Bu? Saya kira benar. Sebetulnya Partai Murba ada banyak sayap. Ada yang sayap kiri, sayap kanan, dan mereka berjalan ke jurusan lain-lain lagi. Tetapi saya kira tidak ada satu alasan. Saya kira itu seperti Mas Eko bilang mengenai ini sudah biasa saja orang tidak konsisten. Sudah biasa saja kalau pemimpin meninggal tidak ada yang seperti mengikut mereka pengikutnya, dan saya kira sudah tidak ada alasan khas saja. Ini bisa dimengerti tidak ada leadership karena Tan Malaka sudah meninggal. Mereka mencari jalan macam-macam, seperti ada Malik, Parna, Jamaluddin Jamin. Mereka tidak ada pimpinan dari Tan Malaka. Saya kira sudah biasa saja. Mas Eko bagaimana? Ya, Mengenai perpecahan pasca meninggalnya Tan Malaka. Ya, secara pribadi menurut saya Tan Malaka ini sangat ideal ya. Jadi dia kemudian menjadi tokoh yang ya seperti nasibnya terasing, terpuji, walaupun dikelilingi oleh pihak pendukung, dia sebenarnya terkecil karena dia sangat berbeda sekali. Dan perbedaan itu jauh sekali menurut saya, jauh secara pengalaman, jauh secara gagasan politik gitu. Dan ketika dia meninggalkan dalam situasi yang darurat atau ditembak gitu, dan kemudian ini situasi insiden gitu, benar-benar kenapa tidak menyiapkan satu pewaris politik, atau ini bukan partai politik pada umumnya seperti hari ini gitu. Kita nggak bisa bayangin Partai Murba itu dengan PKB atau Golkar hari ini ya, ada kongresnya, ada pelatihannya. Ini partai yang disusun dalam kondisi yang darurat gitu. Jadi ketika pemimpin meninggal, saya nggak bisa bayangin. Kita nggak bisa bayangin kalau PDI itu PKB meninggal misalnya, atau SBY itu diganti gitu. Itu yang normal aja kita nggak bisa bayangin, apalagi yang abnormal seperti Partai Murba gitu, yang kondisinya serba darurat, didirikan dalam situasi yang begitu chaos gitu. Indonesia sedang mencari bentuk kira-kira. Jadi ketika Tan Malaka meninggal, ini kader-kadernya mungkin belum sempat atau Malik mungkin belum sempat menamatkan dari penjara ke penjara gitu. Nggak sempat menamatkan buku Tan Malaka yang banyak sekali ini. Kalau Tan Malaka ini mimpin organisasi HMI aja, saya rasa LK1, LK2, LK3-nya bisa rinci gitu. Tan Malaka nggak mimpin organisasi macam HMI atau PKS atau apa yang benar-benar punya sel pengkaderan yang intens gitu, mendirikan seorang Marxis yang dalam situasi politik yang sangat pancaroba. Ini harus kita pahami pada titik itu gitu. Jadi konteks situasinya itu konteks situasi abnormal gitu itu. Sehingga wajar jika para kadernya bukan hanya kehilangan, mungkin juga kebingungan mau kemana lagi. Kita mencari pemimpin setara dengan Tan Malaka itu udah susah. Kita aja baca buku, untung ada buku Bu Helen, lebih mudah kita memahami dari penjara. Tapi kalau mengamalkan satu prinsip aja di Tan Malaka, misalnya aktivis bangun pagi, udah susah itu. Mengamalkan yang lain saya. Itu mengamalkan paling sepele aja. Nggak ngerokok, nggak minum kopi kayak Tan Malaka, itu susah. Gitu. Dalam istilah Islam tuh sunnahnya Tan Malaka tuh banyak. Kira-kira kita mengamalkan satu sunnah Tan Malaka aja, itu udah hebat sekali menurut saya. Dan itu untuk mencari benarnya. Maka ketika kehilangan pemimpin ini, orang benar mencari sandaran yang paling mudah adalah sandaran penyelamatan diri sendiri gitu. Itulah yang dilakukan oleh sebuah kelompok dan kader-kadernya, yang mungkin itu bukan pilihan pragmatis, tapi itu pilihan yang paling realistis menurut saya dalam situasi pancaroba untuk tetap mempertahankan pengaruh Tan Malaka. Setidaknya Yamin atau Malik pernah menjadi kader Tan Malaka, dan terasa penghargaan
sebagai pahlawan Tan Malaka itu diantaranya juga perjuangan para kader-kadernya gitu. Itu saja yang paling diselamatkan Tan Malaka kemudian dijadikan tokoh pahlawan. Kalau nggak ada kader-kader sekarang, saya rasa kita sudah benar-benar kehilangan sosok ini gitu. Kira-kira itu mungkin. Iya, jadi jangankan pemikirannya ya, untuk gaya hidupnya yang sederhana saja susah. Baik, sambil menunggu pertanyaan lain, apakah ada? Ya, Ibu. Ya, saya ingin memperlihatkan lewat email, tetapi sekarang saya kira supaya diperlihatkan ini nasional. Saya temukan dua jalan kecil yang bernama Tan Malaka. Satu ini Ibrahim, jelas atau tidak, Ibrahim Datu Tan Malaka, dia nama jalan ini di Padang Panjang. Apakah masih di sana? Saya tidak tahu. Apakah di sini ada yang ikut dalam diskusi ini dari Padang atau Padang Panjang akan jawab apakah masih ada. Ini foto ini saya memegang itu road sign tanda itu pada tahun 72. Satu lagi 72 saya juga berdiri di Padang Panjang juga. Pada ada seorang pengikut Tan Malaka atau pengagum Tan Malaka masih ada poster pada dinding rumahnya pada waktu itu. Tetapi selain itu ada gang Tan Malaka di Pasar Minggu juga, gang Tan Malaka dan jalan kecil itu. Hanya itu untuk pahlawan nasional. Tidak ada lapangan terbang, tidak ada boulevard besar ataukah stadium ataukah apa ya. Jadi sayang sekali. Ya, Mas Joko, Jalan Tan Malaka masih ada di 50 Koto, Payakumbuh, Bu Helen. Oh, jalannya masih ada. Teman di YouTube yang sedang live stream. Dari Riswanda Kava. Adakah kontribusi pemikiran Aslia Tan Malaka dalam pedoman atau pandangan politik yang digunakan Indonesia dalam merumuskan kebijakan luar negeri ataupun terhadap persatuan kawasan Asia Tenggara? Sepanjang Ibu mengetahui, apakah ada kontribusi pemikiran Aslia Tan Malaka? Saya mengerti Tan Malaka menyokong unitary state ya. What do we say? Negara. What is it? Unitary? Serikat, negara serikat. No, the opposite. Negara. You have on the book. What? Negara Kesatuan. Negara Kesatuan. Ya, kesatuan. Ya. Negara Kesatuan. Dia sangat anti serikat ya. Tetapi dia ingin didirikan Republik Indonesia Kesatuan, tetapi Republik itu berfederasi dengan federasi atau republik yang lain-lain dan membuat satu gabungan lebih besar, Aslia. Itu sebetulnya agak seperti Republik Australia Utara, jadi Aslia Asia dengan Australia. Saya kira ini di luar kemungkinan mengira akan terjadi. Menarik. Mas Eko, mengenai Aslia bagaimana, Mas? Oke. Ini belum ada lanjutan pertanyaan. Sudah sebentar lagi jam 5, tapi saya masih menunggu apakah ada pertanyaan lain atau tanggapan dari partisipan lain di Zoom ini.
Oh iya, Pak David. Halo Pak, ya. yang dari yang saya baca, dan saya sangat menghargai pekerjaan Ibu Helen. Tapi saya kira analisa Tan Malaka hampir selalu benar. Tapi aku masih ragu dengan, saya kira bahwa Soekarno, Hatta dan Syahrir lebih realistis tentang apa yang akan terjadi, bahwa diplomasi lebih penting dari perjuangan. Tapi pilihan Soekarno, Syahrir dan Hatta membawa konsekuensi yang sangat berat bagi Indonesia. Indonesia menjadi korban kapitalisme internasional. Jadi saya selalu bertanya, apakah mungkin Tan Malaka benar bahwa perjuangan total bisa sukses? Menurut saya harapannya sedikit, tapi sayangnya tidak pernah dicoba. Ya, terima kasih Pak David. Langsung ke Ibu Helen, bagaimana Bu? Mengenai pertanyaan Pak David? Ya, saya setuju ya. Ada mereka lebih realistis, tetapi akibatnya apa? Kami Akibatnya celaka besar. realistis akan succeeded direalisasikan, tetapi ya akibatnya begitu tragis sampai sekarang. Yes. Yes. I agree 100%. What would have happened? Apa yang akan terjadi kalau perjuangan total dilaksanakan? Very interesting historical question. Kami Dan tidak begitu mungkin kalau Tan Malaka bisa melakukannya, mungkin ada land reform, mungkin ada semua seperti mau dan sebagainya. Mungkin berhasil. Sebetulnya mungkin karena pada waktu itu Ho Chi Minh juga berjuang, jadi kalau ada sayap di selatan yang bisa berjuang bersama, bisa juga berhasil. Siapa tahu? Yes, but harus dipikirkan. Ya. Mas Eko bagaimana? Ada tanggapan? Ya, aku setuju dengan Pak David yang benar. Lakukan bikin singkatan kami, dan saya sama mengadakan hal sama. Kalau apa yang diperjuangkan Tan Malaka, ide-ide Persatuan Perjuangan, ide-ide partainya itu hidup lagi gitu, mungkin jalan sejarah akan berbeda gitu. Efeknya sampai saat ini gitu. Apalagi dengan tatanan politik, partai politik yang, kalau bayangan saya kalau partai politik dibangun dengan sistem Sultan Malaka tentu jauh berbeda gitu. Maka buku Helen jadi relevan hari ini karena kita sedang mencari, ini kita kembali ke masa-masa Hindia Belanda dulu menurut saya, karena orang sedang mencari ini ide politik apa ketika demokrasi Indonesia meluncur drastis gitu kan. Kekuasaan otoriter kembali bangkit lagi, dan ada perjuangan politik dengan kembali kepada ide dasar Tan Malaka gitu. Kita tidak hanya disibukkan oleh entah itu soal KPK lah, entah soal undang ITE lah, kita kembali ke dasar ide politik dasar perjuangan Tan Malaka. Dan kalau kita kembali ke sini, mumpung bukunya masih banyak, rujukannya masih banyak, kita bisa membacanya, dan ada buku Helen memberikan tambahan itu membuat hilang gagasan-gagasan perubahan politik, kita rasa menjadi bermakna hari ini. Persis seperti disampaikan Pak David Helen tadi, mungkin kita perlu mencobanya, saya rasa, dan waktunya saat ini. Iya, terima kasih Mas Eko, karena tadi disinggung soal refleksinya hari ini gitu ya. Situasi politik sosial hari ini kita masuk ke pertanyaan terakhir karena waktu juga sudah mendekati jam 17. Pertanyaan terakhir dari Ramdan Malik. Di tengah korupsi yang merajalela dan demokrasi yang menurun pada masa rezim oligarki ini, apa pemikiran Tan Malaka bagi kita
pertama personal menjadi seorang aktivis adalah menjadi seperti Tan Malaka gitu. Dia memiliki tradisi literasi yang kuat, dia terbuka atas budaya Eropa yang sangat rasional, dia memiliki keberikan pada rakyat kecil, dan itu mau tidak mau tambang untuk melakukan marxisme sebagai senjata utamanya gitu. Belajar dengan keyakinan seperti itulah yang saya rasa menjadi warisan terpenting di saat kita kehilangan namanya oposisi gitu. Kita kehilangan oposisi dalam, baik itu oposisi di dalam maupun di luar gitu. Kita kehilangan itu, dan Tan Malaka memberikan pelajaran penting bagaimana sebenarnya sikap beroposisi. Tan Malaka berada dalam pendidikan oposisi terus-menerus bahkan sampai akhir hidupnya. Yang kedua menurut saya adalah gagasan politik itu memang harus dituliskan gitu. Kita butuh gagasan politik yang bisa membangun keyakinan pada rakyat tentang apa yang mau kita lakukan pada rakyat, disebut dengan menjelaskan secara komprehensif apa yang dia mau bangun di negeri ini. Kita butuh imajinasi Indonesia alternatif. Yang ini nggak ada hari ini. Kita cuma bolak-balik demokrasi, transformasi, itu saja, itu kredo neolib menurut saya. Dan kredo neolib itu tidak seperti Tan Malaka jelas. Menyebut rakyat pun dia jelas. Pamurba, Alensia, istilah-istilah yang sangat original. Kita butuh gagasan politik yang original sehingga kita bisa membayangkan Indonesia yang tidak seperti hari ini gitu. Dan yang ketiga bagi saya, catatan terakhir saya pada buku Helen adalah bagaimana Tan Malaka terbuka dengan lingkungan yang berbeda-beda gitu. Dia punya banyak teman, dia sangat meskipun dia berada dalam pengasingan, dia memiliki banyak sekali kawan menurut saya. Dengan di berbagai aliran politik, kita sampai di satu episode buku Helen, Tan Malaka percaya dengan salah satu tentara serdadu. Ini keterbukaan Tan Malaka menurut saya. Dia mudah sekali bergaul, dia tidak sektarian atau tidak eksklusif lah. Keterbukaan Tan Malaka untuk bertemu dengan berbagai pihak dan keyakinan Tan Malaka pada anak muda itu luar biasa sekali menurut saya. Dan ini menurut saya adalah salah satu mandat politik alternatif yang mestinya kita bangun di tengah kekecewaan kita pada segala hal. Tapi bersama buku Helen, bersama buku Ibu Helen ini, rasanya ada rasa optimis gitu. Saya sesuatu yang membuat kita punya keyakinan baru lah kira-kira dengan buku ini. Saya sangat terima kasih dengan buku ini, karena buku ini mengharukan, membuat kita percaya bahwa akan ada perubahan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Eko. Bu Helen silakan. Indonesia, khalayak Indonesia. Jadi terima kasih banyak sekali lagi atas program. Dan saya kira ya seharusnya dibaca. Saya ingin ikut diskusi kalau sampai baru terbit ini hari, jadi belum ada kesempatan membaca analisis saya. Tapi sebetulnya kalau sudah baca, kalau ada yang ingin meneruskan diskusi, saya terima kasih. Iya, baik. Saya ingin penutup. Tadi Ibu Helen sudah sekaligus menutup. Ini sudah jam 17. Nanti Mas Eko ke Mas Adit penutup. Mas Eko penutup untuk diskusi ini. Ya, begini bisa dibaca lagi. Ini Adit dalam situasi yang tepat sekali. Bisa kita kecewa dengan rezim, buku ini muncul. Ini seperti kilang harapan baru. Jadi saya rasa buku ini wajib dibaca karena ini kembali lagi kita harus kembali ke Tan Malaka gitu. Jangan kembali ke Jokowi atau Prabowo atau Ganjar menurut saya. Mari kita kembali ke Tan Malaka. Dia tidak perlu disurvei, sudah banyak pendukungnya kira-kira. Mari kita kembali kepada orang-orang yang tidak perlu disurvei. Itu saya rasa waktunya kita bikin pendukung Tan Malaka. Ini kan sekarang banyak pendukung Ganjar, pendukung Puan. Menurut saya waktunya buku Helen membuat kita punya front pendukung Tan Malaka. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Eko. Mas Adit, monggo Mas, penutup. Saya sepakat sama Mas Eko. Kita harus menjadi pendukung Tan Malaka yang jelas. Itu yang budiman menurut saya, dan harus kisah hidupnya itu harus dibaca dan pastinya akan mengilhami aktivis-aktivis muda sekarang ya. Apalagi sekarang juga ya seperti yang dikatakan Mas Eko tadi, sebetulnya spektrum politiknya kok mulai menganan-nganan ini, mulai mendekati ya yang gitu. Saya nggak mau ngomong di sini karena takut gitu nanti. Nah itu yang penting itu
saya apresiasi setinggi-tingginya bukunya Bu Helen. Saya senang sekali bisa menerjemahkan buku ini dan semoga hasil terjemahannya dapat dinikmati saudara-saudara sekalian. Terima kasih.